Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Marsanto, NIM 192111024 dari HES6F. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis STP atau segmenting, targeting, positioning guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan Islami yang diambil oleh Bapak Muhammad Rusli, SEMM. Kali ini saya akan menganalisis bidang usaha yaitu Saudi Arabian Kebab yang beralamatkan di Dusun Gembungan, Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Sebelum membuka usaha, tentunya kita harus paham betul, yaitu kita harus berpikir apa yang peluang yang bisa kita manfaatkan dan mampu bersaing di persaingan bisnis, persaingan pasar di sekitar kita. Beberapa hal yang harus kita pahami yaitu segmenting. Segmenting adalah membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Setelah menentukan segmenting, kita harus menentukan targeting. Targeting yaitu menetapkan target pasar yang ingin kita capai. Setelah menentukan target pasar, kita harus menentukan positioning, yaitu menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang segmenting. Segmenting terbagi menjadi 4, yaitu demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Demografis merupakan pembagian kelompok menurut usia, jenis kelamin. Sedangkan geografis itu pembagian kelompok berdasarkan letak atau tempat yang seseorang atau orang itu berjualan, membuka usahanya. Yang ketiga, psikografis. Psikografis yaitu merupakan pembagian berdasarkan gaya hidup, kelas sosial, dan gengsinya. Selanjutnya, keempat, perilaku. Perilaku merupakan pembagian kelompok berdasarkan tingkah laku, perasaan, dan loyalitas. Pada segmenting ini saya analisiskan dengan Saudi Arabian Kebab, yaitu sudah memenuhi dari segi demografis, geografis, psikologis, dan perilaku. Dari segi demografis sendiri itu kebab termasuk makanan yang bisa dinikmati oleh banyak orang, banyak kalangan, banyak usia, dan semua jenis kelamin, yaitu laki-laki, perempuan. Selanjutnya saya akan menganalisis poin segmenting ini kepada usaha Saudi Arabian Kebab. Saudi Arabian Kebab sudah memenuhi, menurut saya sudah memenuhi 4 tipe yang ada pada segmenting ini. Yang pertama, demografis. Dari segi demografis, kebab sendiri merupakan makanan yang bisa dinikmati dari berbagai kalangan. Anak kecil, dewasa, serta orang tua semua bisa menikmatinya. Dan bisa dinikmati juga oleh laki-laki dan perempuan. Dari faktor geografis sendiri, Saudi Arabian Kebab berjualan di tempat yang ramai dan di pinggir jalan raya sehingga mudah ditemui. Yang ketiga, psikografis. Kebab sendiri itu merupakan makanan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, dari kalangan menengah, bawah, hingga menengah ke atas. Karena harganya yang cukup terjangkau, yaitu dimulai dari harga 12.000. Selanjutnya dari poin perilaku. Kebab bisa dinikmati tanpa harus mementingkan perasaan dan tingkah laku manusia. Beda dengan halnya dengan seblak. Mungkin seblak hanya identik dengan kaum hawa, kaum wanita, sedangkan kebab tidak. Kebab bisa dinikmati oleh
kapan saja dan di mana saja. Sehingga kebab Saudi Arabian kebab ini sudah memenuhi bagian segmenting, sehingga bisa melaju untuk ke poin targeting. Selanjutnya poin targeting. Targeting sendiri kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, menentukan segmen pasar yang menguntungkan bagi perusahaan atau bagi pelaku usaha. Yang kedua, menjalankan strategi targeting. Yang kedua, perusahaan atau pelaku usaha tersebut harus memiliki kekuatan dan keunggulan yang bisa dibanggakan. Yang ketiga, pelaku usaha juga harus mempertimbangkan persaingan antara pelaku usaha, perusahaan maupun dari berbagai pihak. Saya akan menganalisis poin targeting ini kepada Saudi Arabian Kebab. Menurut saya Saudi Arabian Kebab itu sudah mencakup dari poin targeting ini, karena di sisi lain lokasi yang strategis, tujuan target dari Saudi Arabian Kebab ini adalah dari kalangan mahasiswa hingga pelajar, yang karena harganya yang dapat dijangkau oleh kaum pelajar, kaum anak kos seperti itu. Dan untuk melakukan persaingan sendiri, Saudi Arabian Kebab juga melakukan berbagai promo di online shop seperti Gojek, Shopee, dan GrabFood. Adapun persaingan dalam sistem harga yang dijual oleh Saudi Arabian Kebab itu dari berbagai. Saudi Arabian Kebab ini untuk melakukan promosinya, sehingga Saudi Arabian Kebab ini dapat dinikmati dari berbagai kalangan. Untuk persaingan sendiri, Saudi Arabian ini cukup pandai dalam memasarkannya, itu melalui pekerjanya, yang pekerjanya itu mahasiswa dan mempromosikan ke teman-temannya sendiri. Selain mempromosikan kepada teman-teman dari karyawan itu, Saudi Arabian Kebab juga melakukan perbedaan dengan yang lainnya, dari kompetitor yang lainnya, yang rata-rata buka hanya sampai jam 10 malam, sedangkan Saudi Arabian Kebab ini buka sampai malam, bahkan sampai jam 1, jam setengah 2 seperti itu. Karena untuk mencari personal branding itu tidak mudah, dan mencari pelanggan itu juga sangat sulit menurut saya. Tapi yang dilakukan oleh Saudi Arabian Kebab ini, dia memanfaatkan dari kompetitornya untuk sudah tutup, maka dia buka sendiri. Sedangkan misalkan banyak orang yang ingin mencari kebab pada jam-jam malam, Saudi Arabian Kebab ini masih buka. Selanjutnya masuk ke poin ketiga, yaitu positioning. Positioning terdiri dari 3, yaitu manfaat, harga, dan promosi. Untuk mencari posisi, mencari personal branding, kita harus memanfaatkan, membanggakan, menceritakan, memberitahu keunggulan dan kekurangan dari produk ini. Yang kedua, harga. Sebelum mematok harga, kalian harus survei pasar. Setelah melakukan survei pasar, baru menentukan Unique Selling Proposition atau USP dari produk yang Anda tawarkan. Setelah itu promosi. Kembangkan kampanye atau promosi pemasaran yang secara khusus mampu menarik target pasar yang Anda pilih, dan berikan penawaran yang menguntungkan, yang sulit ditolak oleh orang tersebut. Pada poin ini saya akan menganalisiskan dengan Saudi Arabian Kebab.
Selanjutnya saya akan menganalisiskan poin ketiga ini kepada pelaku usaha Saudi Arabian Kebab. Menurut saya Saudi Arabian Kebab itu sudah mencakup tiga poin yang ada di poin ketiga ini. Yang pertama, manfaat. Kebab memberikan banyak manfaat seperti pengganti makanan, bisa buat cemilan, dan di dalamnya juga terdapat isian yang itu daging, sayur seperti itu. Dan itu bergizi bagi kesehatan kita. Untuk harga, Saudi Arabian Kebab itu mematok harga mulai dari 12.000 hingga 20.000, yaitu berbeda dengan kebab-kebab yang lain. Kebab-kebab yang lain itu mulai harga dari 15.000 itu paling murah, sedangkan Saudi Arabian Kebab itu mulai dari 12.000. Perbandingan 3.000 pada masyarakat itu sangat penting, sangat dipertimbangkan, sehingga masyarakat akan mencari mana yang lebih murah dan harganya terjangkau dan ramah di kantong. Selanjutnya, promosi. Untuk melakukan promosi sendiri, Saudi Arabian Kebab melakukan perbedaan dari isian, yaitu lebih banyak daging dan lebih banyak sayuran. Berbeda dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya, yang hanya karena mereka sudah merasa punya personal branding, sudah mempunyai nama yang besar, sehingga mereka mengurangi takaran daging, takaran sayurnya, memberi harga yang murah dan dapat terjangkau. Karyawan Saudi Arabian Kebab ini juga ramah dan sabar dalam melayani pembelinya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil kali ini yaitu Saudi Arabian Kebab sudah mempunyai strategi market yang baik dan terstruktur, dan menjaga kehigienisan makanan serta melakukan pelayanan yang sangat ramah, sehingga tidak heran jika Saudi Arabian Kebab dalam sehari bisa menjual, dalam semalam bisa menjual kurang lebih 15-20 kebab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.